Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa, salam sehat selalu, para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Malam ini, Bang Fawa akan menceritakan kisah seram yang dialami oleh seorang pemuda yang bernama Agus. Beliau adalah anak perantauan dari Jawa ke Jakarta. Namun kali ini, saat beliau pulang ke rumah, ada sesuatu yang seram yang tampak ada di depan dirinya. Bagaimana ceritanya? Langkah kakiku akhirnya menapak di halaman rumah. Hati ini mencelos melihat rumah yang dulu ramai kini terasa sepi. Ransel yang berat di pundak segera kuturunkan. Aku berdiri di depan pintu, ragu. Aku takut jika apa yang kulihat tidak sesuai dengan bayangan dalam pikiranku. Dengan tarikan napas panjang, aku mengangkat tangan, lalu mengetuk pintu perlahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita parubaya dengan wajah yang sudah dipenuhi kerutan, namun matanya masih memancarkan kehangatan yang sama, muncul di balik pintu. Ya, itu adalah ibuku. Senyumnya langsung merekah. Alhamdulillah, Gus. Kamu sudah pulang, nak? Sehat saja kan? Tanyanya dengan suara bergetar, penuh perhatian. Aku tak bisa menahan haru. Tanpa ragu, aku langsung mencium tangannya. Kelembutan kulitnya yang keriput terasa begitu menenangkan. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu juga sehat kan? Bapak mana? Tanyaku. Senyum ibu memudar, digantikan oleh sorot mata yang sulit kujelaskan. Ada sedikit kegelisahan di sana. Oh, bapakmu lagi tidak enak badan, nak? Jawabnya pelan, seperti enggan membahas lebih jauh. Jantungku langsung berdegup kencang. Firasat buruk yang selama ini menghantuiku kini terasa nyata. Hah? Bapak sakit, Bu? Tanyaku dengan nada panik. Ibu mengangguk, lalu mencoba menenangkanku. Tidak apa-apa, paling masuk angin saja. Tadi sudah ibu kerok. Biarkan bapak istirahat. Nanti saja kalau mau ketemu. Kamu juga capek kan baru pulang dari Jakarta? Kata ibuku. Namun permintaan itu tidak bisa menghentikanku. Aku harus melihatnya. Segera. Aku menurunkan tas ransel yang kubawa, lalu berjalan cepat menuju kamar bapak. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Aku bisa mendengar suara batu pelan dari dalam. Perlahan, aku dorong pintu itu. Di sana, di ranjang yang familiar, bapak berbaring. Wajahnya terlihat pucat, dan tubuhnya yang dulu kekar, kini tampak jauh lebih kurus. Mendengar suara kami, bapak rupanya sudah bangun. Ia menoleh, dan dengan senyum yang lemah tersungging di bibirnya. Aku segera menghampirinya, lalu meraih tangannya. Kulitnya terasa dingin, dan tangannya sedikit gemetar. Tak lupa aku mencium tangannya. Sehat, Pak? Tanyaku. Suaraku tercekat. Bapak agak tertawa sedikit, meski terdengar lemah. Iya, beginilah Bapak Gus. Kadang sakit-sakitan. Maklumlah, sudah tua, jawabnya. Seolah meremehkan kondisinya. Di matanya, aku melihat kelelahan yang mendalam. Ia mencoba menyembunyikan rasa sakitnya demi menenangkan diriku. Bapak jangan bilang begitu, jawabku.
Hatiku terasa perih. Aku tahu apa yang dikatakan ibu hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Di dalam kamar itu, aku bisa merasakan aura dingin yang menusuk. Seolah ada beban berat yang selama ini dipikul oleh bapak dan ibu tanpa sepengetahuanku. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka menghadapi semuanya sendirian lagi. Keesokan harinya, aroma sayur kangkung dan ikan bandeng yang digoreng memenuhi seluruh ruangan. Suara desis minyak di wajan dan denting piring membuatku terbangun. Aku melirik jam dinding, masih terlalu pagi. Ibu rupanya sudah bangun dari subuh, mempersiapkan sarapan spesial, makanan favoritku sejak kecil. Aku tersenyum tipis, merasa bersalah. Sudah beranjak dewasa, tapi perlakuan ibu tak pernah berubah. Aku duduk di meja makan, memandangi ibu yang sibuk menuang nasi ke piringku. Sejak dulu, ibu tak pernah membiarkanku mengambil nasi sendiri. "Makan yang banyak ya, Gus," katanya. Senyumnya tulus. Aku tahu kasih sayangnya tidak akan pernah bisa terbayar, meskipun aku merasa tak enak hati. Namun kehangatan ini membuatku merasa seperti kembali ke masa kecil, saat dimana aku hanya perlu fokus sekolah tanpa memikirkan apapun. Tentu saja, jika ketiga kakakku yang sudah berumah tangga tahu, mereka pasti akan mengolok-olokku. Masih saja kayak anak kecil, Gus." Atau kakakku yang lain yang perempuan bilang, "Kapan dewasanya, Gus? Masa depanmu mau jadi apa?" Untunglah, mereka sudah hidup terpisah, ikut suami atau istri masing-masing, dan hanya tinggal aku yang masih betah menjomblo. Aku mencoba menghela napas, berpikir tentang kisah cintaku yang selalu kandas di tengah jalan. Sebenarnya ibu sudah beberapa kali menjodohkanku dengan Ningsih, anak tetangga sebelah. Ningsih memang cantik, ramah, dan pintar. Tapi hatiku menolak mentah-mentah ide perjodohan. Aku ingin mencari istri sendiri, bukan diberi. Aku ingin jatuh cinta pada seseorang, bukan dijodohkan. Meskipun perjuanganku di Jakarta tidak pernah berbuah manis. 2 kali pacaran, 2 kali juga kandas di tengah jalan. Hubungan terakhirku bahkan membuatku trauma. Mungkin itulah sebabnya aku selalu gagal dalam hal cinta. Selesai makan, aku menikmati teh poci buatan ibu di teras depan. Angin sejuk pagi hari di desa begitu menyegarkan. Tiba-tiba, ibu memecah keheningan. "Gus, kalau nanti sudah makan, kamu tengoklah Pak Leman," katanya. Nada suaranya terdengar serius. Aku yang sedang menikmati teh poci langsung terkejut. "Loh, memangnya kenapa Pak Leman, Bu?" tanyaku. "Iya, sedang sakit. Sudah hampir 5 bulan ini. Sudah dibawa ke dokter, tapi katanya cuma sakit biasa. Tapi anehnya kok tidak sembuh-sembuh," jawab ibu. Keningku berkerut. Wah, kok bisa begitu ya? Aku bertanya-tanya dalam hati. Biasanya, jika hanya sakit biasa, tidak akan sampai berbulan-bulan. Ibu menatapku dengan sorot mata khawatir. "Kata orang sih, Pak Leman itu kena guna-guna," bisiknya pelan, seolah takut ada yang mendengar. Dek!
Jantungku langsung berdegup kencang. Istilah guna-guna sudah tidak asing lagi di telingaku. Di desa ini, hal-hal mistis seperti itu masih lumrah. Bahkan di era modern seperti sekarang. Padahal di Jakarta, semua orang sudah sibuk dengan ponsel dan internet berkecepatan tinggi. Di sini, banyak hal-hal supranatural yang sulit diterima akal sehat. Namun keberadaannya sangat dipercaya. Perlu diketahui, Pak Leman adalah tetangga sebelah rumahku yang masih satu RT. Tidak ada hubungan keluarga langsung, kecuali aku pernah membantunya menjaga toko sembako sebelum merantau ke Jakarta. Aku bekerja sebagai pembantunya. Meskipun gajinya kecil, aku tetap betah. Pak Leman adalah orang yang sangat baik, sering memberiku uang jajan tambahan di luar gajiku. Gajinya memang tidak seberapa. Maklumlah, namanya di kampung. Karena itulah, ketika ada temanku yang sudah sukses di Jakarta mengajakku mengadu nasib, aku tidak berpikir panjang. Aku langsung menemui Pak Leman, meminta izin untuk mengadu nasib ke ibu kota. Beliau memberikan restu dengan wajah tersenyum. "Jangan lupakan kampung halaman, Gus," katanya waktu itu. Hubunganku dengan Pak Leman tetap terjalin baik. Setiap kali lebaran atau setiap kali mudik, aku pasti akan menyempatkan diri untuk bersilaturahmi. Senyum dan kehangatan beliau selalu membuatku merasa seperti anak sendiri. Maka dari itu, mendengar kabar ini, aku merasa sangat prihatin. Aku mengangguk dan berjanji akan menjenguknya. "Iya, Bu, nanti setelah ini aku ke sana," jawabku pada ibuku. Senja telah berganti malam. Langit dihiasi jingga, lalu perlahan menghitam. Sehabis sholat maghrib, aku baru teringat janjiku pada ibu. Seharian ini, aku asyik berkeliling kota, bernostalgia dengan tempat-tempat yang dulu sering kukunjungi. Sampai akhirnya ibu mengingatkanku, "Gus, kamu jadi tidak jenguk Pak Leman?" Barulah aku bergegas ketika diingatkan ibu. Langkahku terhenti di depan rumah Pak Leman. Rumahnya yang dulu ramai dengan gelak tawa dan pembeli, kini terasa sunyi dan gelap. Hanya ada lampu teras yang menyala redup. Perlahan aku mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Tak lama kemudian, suara samar menyahut dari dalam. "Waalaikumsalam." Pintu terbuka. Bi Saudah, istri Pak Leman, berdiri di sana. Wajahnya yang biasanya ceria, kini terlihat lelah dan lesu. Matanya sedikit bengkak, seperti habis menangis. Nak Agus, kapan pulang, Nak?" Sapanya dengan suara serak. Senyumnya tak sampai ke mata. Aku menjawab pertanyaan Bi Saudah, lalu menyampaikan maksud kedatanganku. "Oh, kemarin, Bu. Ini saya kesini mau jenguk Pak Leman, Bu," kataku. Bi Saudah mengangguk pelan, kemudian membimbingku masuk ke dalam. Lorong menuju kamar terasa begitu panjang dan sunyi. Dinding rumah yang dulu dihiasi foto-foto keluarga, kini terasa kosong. Bau obat-obatan dan kamar yang pengap menusuk hidungku. Hatiku semakin tak karuan. Di dalam kamar, aku terkejut melihat kondisi Pak Leman. Ia terbaring di atas kasur yang tipis.
Tubuhnya yang dulu gemuk kini terlihat kurus kering. Tulang-tulangnya menonjol di balik kulit yang keriput. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke langit-langit, seolah sedang menerawang ke suatu tempat yang jauh. Ia bahkan tidak menyadari kehadiranku. Bisaudah duduk di sampingku. Tangannya menutupi mulutnya yang bergetar. Air mata kembali mengalir di pipinya. Begitulah kondisinya Bapak, Nak. Sejak sakit beberapa bulan lalu, kondisinya terus memburuk. Kami sudah bawa ke beberapa dokter dan rumah sakit. Tapi ya tetap begitu saja. Pertama membaik, tapi selanjutnya memburuk. Uang kami sudah habis buat berobat Bapak, ucapnya dengan suara parau. Ia menunjuk ke arah tumpukan kwitansi yang berserakan di atas meja. Ya, hanya tinggal toko sembako yang ada. Tapi barangnya pun sekarang makin sedikit karena uangnya selalu habis buat berobat dan makan kami. Aku memandangi kamar Pak Leman, lalu menyadari apa yang ia katakan. Pantas saja ketika masuk rumah tadi terasa kosong. Biasanya tumpukan kardus berisi barang dagangan terlihat di sudut-sudut ruangan. Tetapi kali ini semuanya itu lenyap. Motor Honda PCX yang lebaran kemarin masih terparkir di teras pun sudah tidak ada. Mengapa tidak dibawa ke orang pintar, Bu? Ustadz atau kiai gitu? Tanyaku, berharap ada solusi lain. Sudah, Nak, jawab Bisaudah sambil terisak. Kami sudah bawa ke beberapa ustadz, kiai, bahkan dukun. Tapi kondisinya tetap begitu. Pertama baik, sehari atau 2 hari, tapi kemudian turun lagi. Kata mereka, Bapak kena guna-guna. Jawabnya. Aku hanya bisa terdiam. Aku memandangi wajah Pak Leman yang tenang, seolah tidak ada masalah yang membebani pikirannya. Namun tubuhnya menunjukkan sebaliknya. Maman kemana, Bu? Tanyaku. Tiba-tiba teringat sosok anak bungsu Pak Leman yang cukup akrab denganku. Oh, dia tadi ke rumah Pak Dirman, Nak. Barangkali saja Bapak bisa tertolong, jawab Bisaudah sambil mengusap air matanya. Hatiku mencelos. Pak Dirman adalah salah satu orang pintar atau dukun di desa sebelah. Namanya cukup terkenal di daerah sini. Namun banyak orang segan meminta tolong padanya karena ia dikenal sebagai penganut aliran kejawen. Aku sendiri hanya pernah melihatnya sekali saat masih kecil, ketika almarhum kakekku meminta tolong karena dadanya terasa nyeri. Kakek memang cukup dekat dengan kejawen dan menyimpan beberapa keris yang sayangnya sudah dibuang semua oleh bapakku setelah kakek meninggal. Perlahan aku melirik Bisaudah yang kini kembali menatap Pak Leman. Ekspresi wajahnya penuh dengan keputusasaan. Kalau begitu saya ikut dengan Maman ke sana ya, Bu, kataku. Bisaudah menatapku terkejut. Loh, Nak Agus tidak perlu repot-repot. Ia mencoba menolak, tapi aku sudah bertekad. Ada sesuatu yang mendorongku, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Pak Dirman adalah satu-satunya harapan terakhir untuk Pak Leman. Tak lama setelah percakapan kami, terdengar suara motor berhenti di depan rumah.
Suara mesinnya yang menderu memecah keheningan malam. Maman masuk, diiringi seorang lelaki tua. Rambutnya sudah memutih semua, namun sorot matanya tajam dan berwibawa. Wajahnya yang keriput memberikan kesan angker, tapi langkahnya masih tegap. Tentu inilah Pak Dirman, batinku. Pak Dirman langsung menuju kamar Pak Leman. Tanpa banyak bicara, ia duduk di sisi ranjang dan memejamkan mata, seolah sedang membaca kondisi pasiennya dari jarak jauh. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala. Penyakit bapak parah, Bu, katanya. Suaranya dalam dan berwibawa. Aku memang bisa membuang santet yang menyerangnya, tapi kondisinya mungkin tidak bisa kembali seperti semula, kata Pak Dirman. Bisauda langsung memegang erat tangan Pak Dirman. Air mata kembali mengalir di pipinya. Tolonglah Pak, asal Bapak sembuh dan tidak sakit-sakitan lagi, tidak apa-apa, pintanya penuh harap. Lelaki tua itu mengangguk. Ya, baiklah, akan kuusahakan. Rasa penasaran tak bisa kubendung. Memang siapa sih yang mengirim santet itu, Pak? Tanyaku. Pak Dirman menoleh ke arahku. Sorot matanya yang tajam membuatku agak bergidik. Nama orangnya tak bisa kusebut, Nak. Tapi yang jelas ia saingan toko sembako bapakmu, jawabnya. Suaranya tenang. Dan mungkin ia mengira aku adalah anak Pak Leman karena aku ada di dalam rumahnya. Aku hanya mengangguk mengerti. Pak Dirman lalu meminta kami menyiapkan beberapa perlengkapan. Ia menyuruhku menyiapkan air putih dalam baskom. Kepada Maman, ia meminta disiapkan bara api untuk membakar dupa. Tanpa pikir panjang, aku segera mengambil baskom, sementara Maman menyiapkan dupa. Bisauda sempat mencegahku. Nah Agus, tidak usah repot-repot, Nak. Tapi aku menolak. Tidak enak rasanya jika hanya berdiam diri. Apalagi Pak Leman pernah berjasa dalam hidupku. Aku kembali membawa baskom berisi air. Pak Dirman mengeluarkan beberapa benda dari dalam tasnya. Ia mencampurkan air itu dengan kembang 7 rupa dan beberapa benda aneh yang tidak ku ketahui namanya. Ketika ia membakar dupa, bau kemenyan yang menyengat langsung memenuhi ruangan. Bisauda sebenarnya memberi izin jika aku ingin pulang, tapi aku menolaknya. Aku berpikir tidak ada salahnya melihat ritual ini, meskipun aku tidak setuju dengan praktek perdukunan. Tetapi apa boleh buat, toh bukan aku yang mengundangnya. Setelah beberapa saat, Pak Dirman meminta sebuah linggis. Aku terkejut, tapi akhirnya menurut juga. Di rumah Pak Leman tidak ada linggis, jadi aku harus pulang ke rumahku sendiri yang berada di sebelah. Tak butuh waktu lama, aku kembali membawa linggis. Bongkar keramik di depan pintu kamar bapakmu, tapi hati-hati, perintah Pak Dirman. Aku kembali heran. Untuk apa membongkar lantai? Dan apakah Bisauda mengizinkan? Aku menoleh ke arahnya, dan ia hanya mengangguk pasrah. Maman yang sudah tahu rencana itu langsung mengambil linggis dari tanganku dan mulai membongkar keramik di depan pintu kamar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Assalamualaikum. Ternyata itu adalah saudara-saudara Pak Leman dan juga anak-anaknya yang lain yang baru dihubungi datang.
Mereka langsung membantu Maman, sementara aku hanya bisa memperhatikan. Tak butuh waktu lama, keramik itu sudah terbongkar. Pak Dirman lalu menyuruh mereka pelan-pelan mengeruk tanahnya dengan tangan. Anak-anak Pak Leman menurut dan mulai mengeruk tanah di bawah lantai. Maman yang ikut mengeruk tiba-tiba mundur terkejut. "Ah!" Terdengar jeritan dari Kang Noto, kakaknya Maman. Aku penasaran, lalu mencoba mendekat dan melihat apa yang membuat mereka menjerit. Pandanganku terfokus pada sebuah boneka kecil yang tergeletak di dalam tanah. Lehernya terlilit oleh rambut yang panjang. Boneka itu terlihat mengerikan, membuatku merinding. Bagaimana mungkin ada benda seperti itu di dalam tanah? "Inilah yang menyebabkan sakitnya bapak kalian," kata Pak Dirman. Suaranya datar. "Sekarang buanglah boneka ini di sungai besar yang airnya mengalir, biar penyakitnya ikut hanyut," kata Pak Dirman. Dengan sigap ia membungkus boneka itu dengan kain hitam, lalu membungkusnya lagi dengan kantong plastik hitam. Kang Noto, anak tertua Pak Leman, segera mengambilnya. Lalu bersama Maman mereka keluar untuk membuangnya. Hari sudah larut malam, hampir pukul 11. Aku berpamitan pada Bi Saudah dan yang lain. Aku berharap dengan dibuangnya boneka itu, kondisi Pak Leman bisa membaik. Namun, hatiku masih diselimuti rasa penasaran. Siapa sebenarnya saingan toko Pak Leman itu? Keesokan harinya, aku kembali bertamu ke rumah Pak Leman. Hawa di rumahnya terasa sedikit berbeda, lebih tenang dan tidak seberat kemarin. Bi Saudah menyambutku dengan senyum lega. "Nak Agus, bapak sudah mendingan," katanya. Aku langsung bergegas ke kamar. Benar saja, Pak Leman sudah bisa membuka matanya dan mengenali diriku. Ia tersenyum tipis saat melihatku. "Oh, Agus, kamu sudah pulang ya?" Suaranya terdengar lemah, tetapi lebih jelas daripada yang kemarin. Aku lega melihatnya. Ada harapan yang kembali menyala. Kondisinya memang masih sangat lemah dan belum bisa bangun dari tempat tidur. Tetapi perubahannya sangat drastis. Bi Saudah dan Maman terlihat begitu bahagia. Sore harinya, aku iseng-iseng bertanya kepada Maman, berapa uang yang diminta oleh Pak Dirman. Aku penasaran, karena ritual yang dilakukan Pak Dirman terkesan tidak sederhana. Maman menghela napas, kemudian berbisik. 1.500.000, Gus, katanya. Aku agak kaget. Nominal itu cukup besar, apalagi untuk ukuran orang desa. Namun Maman tersenyum. "Ya biar saja lah, Gus, rezeki bisa dicari, yang penting bapak sembuh." Aku setuju dengan ucapannya. Kesehatan memang jauh lebih utama daripada uang. 3 hari kemudian, aku terpaksa kembali ke Jakarta. Pak Dahlan, bos tempatku bekerja, menelpon dan memintaku untuk segera berangkat karena ada proyek baru yang harus dikerjakan. Sebelum berangkat, aku menyempatkan diri menengok Pak Leman sekali lagi. Kali ini ia sudah bisa bangun, meskipun harus dibantu oleh 2 anaknya. Ia memelukku erat, berterima kasih karena sudah mau membantunya.
Hati-hati di jalan ya, Gus. Semoga sukses di sana. Tentu saja aku lega. Sepertinya beliau akan benar-benar sembuh. Singkat cerita, setelah sebulan di Jakarta, kesibukan membuatku mulai melupakan kejadian itu. Suatu sore, sebuah telepon masuk. Nama Maman tertera di layar ponselku. Tentu saja aku langsung mengangkatnya. Suara Maman terdengar serak, seperti habis menangis. Gus, bapakku meninggal, Gus. Katanya, suaranya bergetar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jantungku seakan berhenti berdetak. Kabar ini begitu mengejutkan. Aku lalu bertanya sebabnya. Maman menceritakan bahwa ayahnya sakit lagi setelah 2 minggu dari pengobatan tersebut. Kondisinya memburuk dengan cepat. Ia hanya bisa terisak, tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa mengungkapkan bela sungkawa, sambil tak lupa meminta maaf karena tidak bisa pulang kampung. Pekerjaanku di sini sangat banyak dan tidak bisa ditinggalkan. Maman memakluminya. Aku hanya bisa terdiam, membayangkan duka yang mereka rasakan. 3 hari setelah Pak Leman dimakamkan, pada suatu malam yang sunyi, seorang tamu datang ke rumah Pak Dirman. Wajahnya tertutup topi dan jaket tebal, seolah tidak ingin dikenali. Ia mengetuk pintu dengan pelan. Pak Dirman membukanya. Tanpa banyak basa-basi, tamu itu mengeluarkan sebuah amplop tebal dan menyerahkannya kepada Pak Dirman. Pak Dirman, ini amplop berisi sisa pembayaran uang 5 juta. Terima kasih sudah menyingkirkan saingan saya, Pak. Pak Dirman hanya tersenyum tipis. Ia menerima amplop itu dan mengangguk. Ya, sama-sama, jawabnya. Malam itu, rembulan bersinar dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi.